Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menutup seluruh rangkaian seri pengajaran selama bulan November. Gereja kita selama bulan ini belajar tentang menjadi seorang murid. Boleh ditampilkan selanjutnya. Saya yakin saudara sudah belajar banyak. Bahwa ternyata Tuhan itu sedang tidak mencari penggemar saja. Atau orang-orang yang menggemari atau menyenangi dia. Tapi Tuhan itu mencari murid, ya, orang-orang yang mau mengikut Tuhan sebagai sebuah keputusan. Itu sebabnya selama 1 bulan ini gereja memperlengkapi saudara dengan pemahaman bahwa saudara harus mengambil keputusan dengan sengaja untuk menjadi seorang murid. Harus ada yang membedakan kita antara sekedar mengikut Tuhan dan keputusan untuk memberi hidup bagi Tuhan. Itu sebabnya minggu pertama Bapak Gembala mengajari kita perbedaan penggemar, pengikut, atau seorang murid. Saya rasa saudara sudah belajar banyak. Saudara kalau ketinggalan, saudara boleh lihat di YouTube gereja kita, nonton ulang, supaya saudara tidak ketinggalan satu pengajaran yang lengkap tentang menjadi seorang murid. Kemudian minggu 2 sampai minggu ketiga, minggu keempat, kita banyak belajar tentang syarat-syarat mengikuti Yesus. Yang pertama tentang sangkal diri pikul salib, bahwa ternyata mengikuti Yesus itu perlu harga. Jadi kalau hari ini ada kondisi yang berat, situasi yang tidak mudah, jangan-jangan itu adalah kesempatan terbaik kita untuk menunjukkan harga yang kita bayar untuk mengikut Tuhan. Ibu Gembala mengajari kita bahwa mengikuti Yesus adalah keputusan untuk mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Ya, barang siapa yang tidak merelakan harta atau meninggalkan barang kepunyaannya tidak layak mengikut Tuhan. Jadi ketika Tuhan minta kita untuk mengikut Dia, itu artinya adalah menjadikan Yesus satu-satunya tujuan kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar tentang tanggung jawab murid adalah hidup sama seperti Yesus. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Jadi kita diminta untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan hari demi hari. Itu adalah syarat-syarat untuk mengikut Tuhan. Nah, minggu terakhir, minggu kelima ini, saya mau bicara tentang sesuatu yang akan menjadi pegangan kita sehingga kita mampu hidup menjadi seorang murid. Kalau saudara disebut sebagai seorang murid, saudara perlu punya cara berpikir seorang murid, sikap hati seorang murid, respon seorang murid. Dan kita akan melihat apa hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang hati seorang murid. Next slide. Teachable heart, ya, yang saya sebut dengan teachable heart atau hati yang mudah diajar. Apa maksudnya ini? Matius 28 ayat 18 sampai 20, next slide. Saudara harus terbiasa dengan amanat agung supaya mengerti betapa pentingnya kesadaran untuk menjadi seorang murid. Alkitab berkata melalui amanat agung, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Sekali lagi Tuhan minta kita untuk menjadi murid. Tuhan sedang tidak mengumpulkan membership gereja atau mengumpulkan penggemar-penggemar Yesus atau mengumpulkan orang banyak untuk sekedar memenuhi bangku kursi di gereja. Tapi Tuhan sedang meminta murid-muridnya untuk menciptakan murid-murid yang lain, membentuk seseorang menjadi satu level yang lebih tinggi dari sekedar penggemar, yaitu murid. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikan baik, inilah dia tanggung jawab seorang murid. Semua murid itu harus diajarkan, dengarkan baik, kata kuncinya adalah diajar. Untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Ada kata menyertai di situ kepada siapa? Kepada murid-murid yang melakukan amanat agung. Kalimat terakhir ini sebenarnya adalah kalimat penghiburan bagi setiap kita orang percaya, bahkan bagi gereja. Bahwa semua orang yang melakukan amanat agung pasti disertai Tuhan, katakan amin. Semua kita yang mengerjakan tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu amanat agung, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus, pasti menerima penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Dari ayat ini saudara perlu mengerti kesimpulan sederhana yang saya mau bagi buat kita adalah next slide, bahwa di mata Allah, di mata Tuhan, setiap kita orang percaya adalah orang-orang yang harusnya dimuridkan, dan yang kedua pergi untuk memuridkan, menjadikan orang lain murid. Saudara sadar atau tidak bahwa ketika saudara memberikan keputusan untuk hidup bagi Tuhan, memberikan hidup saudara bagi Yesus, saudara sedang mengizinkan hidup saudara dimuridkan oleh Allah.
Ketika saudara hadir di gereja ini, saudara bukan hanya sekedar penonton atau partisipan. Saya berdoa bahwa jemaat gereja kita adalah orang-orang yang bersedia memberi diri untuk dimuridkan sehingga nilai-nilai Kristen atau nilai-nilai pemuridan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Setelah itu jangan lupa bahwa tanggung jawab kita adalah untuk pergi melakukan amanat agung, yaitu menjadikan orang lain murid. Bisa di rumah kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, di perusahaan kita, di tempat bekerja kita, karyawan kita, bos kita, rekan kita, semua orang yang kita temui setiap hari adalah target Tuhan bagi kita untuk memuridkan mereka. Nah, kita banyak bicara tentang pemuridan. Ingat tadi kata kuncinya adalah semua orang yang diminta menjadi murid, next slide, itu harus diajarkan. Jadi tanggung jawab utama, kita tahu sama-sama kalau saudara jadi murid di sekolah, tugas saudara di sekolah adalah apa? Belajar. Kalau saudara masuk di perkuliahan, tugas utama seorang mahasiswa adalah belajar, menempuh pendidikan, mengambil ilmu, mengambil pengetahuan, mengambil pengalaman untuk pembelajaran kehidupan. Nah, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, waktu kita memutuskan untuk menjadi murid, saudara suka atau tidak, saudara akan menerima begitu banyak pembelajaran. Tuhan akan mengajar saudara. Tuhan akan membentuk saudara, memberikan pengalaman-pengalaman yang baru kepada saudara. Itu sebabnya menurut saya sangat penting untuk sadar tentang ini. Karena dalam setiap pembelajaran kehidupan kita, satu hal yang penting adalah, next slide, saudara perlu punya hati yang mau diajar. Kalau saudara nggak mau punya hati yang mau diajar, saudara akan susah belajar. Nah, teachable heart ini atau hati yang mudah diajar ini akan menolong saudara dalam saudara mengikut perjalanan mengikut Tuhan. Ada nilai-nilai pembelajaran-pembelajaran yang bisa membentuk saudara semakin baik. Masalahnya hari ini kita sulit menemukan orang yang mau diajar. Kita susah ketemu orang yang mudah untuk diajar, mudah dinasehati, mudah dikasih tahu. Orang kalau hari ini dikasih tahu sedikit bilang begini, nggak usah ngomong banyak, kamu nggak tahu siapa saya. Lah Pak, kalau Bapak nggak tahu siapa Bapak, apalagi saya. Ya toh. Hari ini orang berusaha bersaing-saing dengan pengetahuan mereka, dengan kemampuan mereka. Jujur, Pak, kita punya istri muda atau tidak diajar Pak? Wah, agak susah jawabnya Pak ya. Yang jawab malah ibu-ibu, mudah kok, mudah. Bu, anak-anak kita di rumah sekarang mudah atau sulit diajar? Wah, El ini lagi banyak sekali musim-musim barunya. Sekarang dia kalau dikasih tahu A, udah bisa jawab B, C sampai Z. El jangan nonton, enggak, harus nonton. Nah gitu. El jangan makan di kasur, mau makan di kasur, waduh. Pokoknya kita ngomong A, kalau dia mau B, ya udah pasti B gitu ya. Kita nggak sadar saudara bahwa dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan banyak hal pada kita. Tapi sebelum belajar banyak, kita perlu punya hati yang mau diajar oleh Tuhan. Kalau saudara punya anak, saudara pasti mau yang terbaik buat anak saudara. Sama seperti saya dengan El. Kita kan kasih tahu sabu. Elijah jangan makan di kasur. Elijah kalau makan mesti duduk. Waduh, sekarang dia kalau makan saudara, makannya di sini, nasinya di sana, minumnya di situ. Waduh, ujung pukul ujung saudara. Dan saudara, kami ini kan Tuhan masuk musim yang baru punya anak apa ya namanya, toddler ya, usia segitu ya. Yang lagi reok-reoknya saudara. Orang bilang kalau anak usia mereka baterainya ada 9 saudara, enggak habis-habis gitu ya. Saya belajar banyak saudara sama istri saya. Saya nggak tahu, saudara mesti survei juga sama istri saya. Cuman kalau menurut saya lebih sabaran saya. Kalau saudara nggak percaya bisa langsung tanya sama yang bersangkutan. Tapi sesabar-sabarnya saya sama El, saudara kadang panik juga. Saudara tahu kemarin hari apa ya? Kami kan taruh kulkas di kamar saudara. Nah kulkas kami itu cuma satu pintu jadi kecil. Salah satu mainan favorit Elijah adalah kulkas kami. Tugasnya cuma buka terus buka terus dilihat ada apa di dalam. Tidak ada apa-apa, tutup lagi. Saudara tahu kemarin kami pulang sampai di rumah kamar kami banjir, basah.
Karena Elijah itu matikan AC kami. Freezernya dimatiin. Jadi semua esnya mencair, penuh dengan lantai. Aduh kadang haleluya. Kita udah pelayanan seharian, pulang mesti bersihin. Bukan saya sih, istri saya. Kalau saudara mau kasih tepuk tangan buat istri saya boleh, silakan. Tapi saya aja udah merasa sabar, saudara, kadang spanning juga gitu ya. Dari pembelajaran saya, istri dan Elijah, saya merenungkan. Kalau kita saja manusia yang terbatas, berusaha begitu sabar buat anak. Saudara bisa bayangkan betapa sabarnya Tuhan mengajari kita. Seumur hidup kita diajar kita. Seumur hidup kita jatuh dan melakukan kesalahan yang berulang kali sama. Tapi tak henti-hentinya dia melepaskan dan menyerah kepada kita. Ini memberikan satu kesadaran bahwa kita perlu hati yang mau diajar. Karena Tuhan yang rindu mengajari kita, tak pernah putus asa mengajari kita. Nah, saya mau bagi kepada saudara ada 3 hal yang penting. Mengapa kita perlu punya hati yang mau diajar. Supaya saudara bisa menjadi murid Kristus yang mengalami banyak pembelajaran. Yang pertama begini. Kenapa kita perlu punya hati yang teachable atau mudah diajar? 1, karena hati yang mudah diajar itu pondasi Bapak Ibu. Itu dasar, itu awal, itu kekuatan kita. Itulah tenaga dan seluruh energi yang kita butuhkan untuk mengalami pertumbuhan rohani dan pendewasaan. Pak, Bu, hanya orang yang mau diajarlah yang bisa belajar. Kalau saudara dikasih tahu A, saudara ngotot B, saudara gak akan pernah tahu bahwa A yang benar. Om saya suka bilang begini, hari ini saya paling malas ribut sama orang. Kalau saya kasih tahu 1 tambah 1 2, dia bilang 3. Dulu saya mah ngamuk-ngamuk, bodohnya kamu. 1 tambah 1 itu 2 dong. Enggak, 3. Oh, berdebat, berkelahi. Tapi hari ini dia bilang, saya malas ribut sama orang. Kalau saya bilang 1 tambah 1 2, dia bilang 3, ya saya bilang, kau minta 3. Nah saudara, ketika Tuhan ingin mengajari kita, kita harus punya hati yang mau diajar. Rela untuk diajar. Matius 5:48 bilang begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna dalam terjemahan aslinya menggunakan kata teleos. Artinya apa? Tuhan mau kita satu, artinya ini, dewasa atau mature, ya, dewasa. Berikutnya, komplit dalam karakter Kristus. Jadi ayat ini mengajari kita bahwa Tuhan mau kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Karakter kita semakin lama semakin seperti Kristus. Ada satu hal yang penting yang saudara perlu mengerti dalam iringan saudara kepada Tuhan. Next slide, ini dia. Ada banyak orang terjebak dengan ini. Saya mengerti tujuan utama kita adalah bersama-sama dengan Tuhan, bukan soal tempat ya. Ada banyak orang setia ikut Tuhan, tujuannya adalah surga. Menurut saya, surga sesungguhnya adalah tempat, bukan cuma tentang kemewahan, kenyamanan. Surga itu tempat di mana Tuhan berada. Kita bilang, aku mempersiapkan tempat supaya di mana aku berada, kamu berada. Jadi tujuan kita adalah bersama-sama dengan Dia. Itu adalah tujuan dari seluruh kehidupan dan iman kita. Tapi begini, kita mengikut Tuhan bukan hanya sekedar untuk masuk ke surga. Tapi saya pelajari kita mengikut Tuhan supaya begini, supaya nilai-nilai di surga juga dapat masuk dan hidup dalam kehidupan kita. Nilai-nilai surga, karakter surga, prinsip kehidupan surga, kebenaran, itu mesti nyata dalam kehidupan kita. Pak, Bu, semakin kita mengikut Tuhan, harusnya kita semakin dewasa dalam iman, karakter kita bentuk, kita makin menjadi serupa dengan Yesus. Ada yang selalu bilang begini, Pak, Alkitab bilang Tuhan melihat hati. Manusia memang melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saya mengerti Bu, Tuhan melihat hati, tapi jangan lupa suamimu juga manusia. Kalau kita bilang manusia memang melihat rupa, Tuhan melihat hati. Memang Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa, dan kenyataannya adalah kita punya suami itu bukan kipas angin. Dia manusia. Mertua kita juga manusia. Kakak adik kita manusia. Yang melihat apa yang terlihat dalam hidup kita. Dan yang paling pertama yang mereka bisa lihat adalah apa? Karakter kita. Makanya kalau kita mengikut Tuhan begitu lama, ada banyak orang jago melayani tapi gak jago hidup. Karakternya gak memberkati. Oh, itu sulit sekali.
Makanya Tuhan mau membentuk kita sempurna, dewasa dalam karakter, supaya karakter kita bisa menjadi seperti Kristus. Nah, ini dia. Kalau saya bantu slide, dalam terjemahan bahasa Inggris lebih mudah dijelaskan pada kita. Will perfect, yang artinya spiritual maturity atau kedewasaan rohani, indikatornya dua. Indikator dari kedewasaan rohani di sini dicatat ada dua. Satu, mind, pikiran kita menjadi seperti Kristus. Kalau saudara mau tahu saudara dewasa rohani atau tidak, saudara mesti cek cara berpikir saudara. Kalau saudara sedikit-sedikit negative thinking, saudara pikirkan hal yang buruk, mentalitas korban, saudara harus pertanyakan cara berpikir saudara, cara melihat saudara, perspektif, kita sudah belajar itu. Yang kedua, karakter. Indikator dari pertumbuhan kerohanian adalah hidup yang diubahkan. Saudara gak bisa bilang saudara mengasihi Tuhan kalau tidak ada perubahan-perubahan yang nyata yang terjadi dalam kehidupan saudara. Bukan menghakimi, tapi justru begini, setiap pohon dinilai dari buahnya, dan buah tidak akan mengkhianati pohonnya. Bukan berarti gereja menghakimi saudara, jangan gitu dong. Namanya juga manusia. Iya bu, manusia. Tapi manusia yang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Katakan amin. Ada yang bilang begini, saya memang, orang Manado bilang begini, so begitu loh. Dari pabrik so begitu. No, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi karena dia sayang sama kita, dia tidak akan biarkan kita terus menerus apa adanya. Dan dia merubahkan kita. Kalau dulu Pak, sebelum kita kenal Tuhan, kita tukang pukul. Tuhan tidak akan biarkan terus menerus kita jadi tukang pukul. Minimal jadi tukang pijat. Amin Bapak-Bapak. Bu, kalau dulu kita belum kenal Tuhan, kita punya kerjaan ceritain orang, ngomongin orang. Mungkin sekarang mulut gak bisa ditahan, tapi kalau dulu ceritakan orang lain, hari ini kita ceritakan kebenaran. Harus ada yang berubah. Dan itu tujuan dari menjadi seorang murid, belajar. Belajar. Yang tidak tahu menjadi tahu. Nah ini dia, masalahnya adalah proses-proses pembelajaran atau pembentukan seringkali terjadi di masa-masa yang tidak mudah, betul? Kapan saudara bisa belajar sabar? Waktu ada yang menguji kesabaran saudara. Kapan saudara belajar setia? Waktu saudara diuji dalam pilihan-pilihan untuk tidak setia. Kapan saudara belajar kuat? Kalau ada beban yang ditaruh kepada saudara untuk menguji kekuatan saudara. Proses pembelajaran segitu banyaknya memang seringkali terjadi di dalam masa-masa yang tidak mudah. Itu sebabnya penting punya teachable heart, hati yang mau diajar. Karena kalau saudara gak punya hati yang mau diajar, saudara akan berhenti di tengah jalan. Saya catat di sini, tanpa sikap yang mudah diajar atau hati yang mau diajar, iman saudara akan menjadi iman yang transaksional. Tahu transaksional? Jual beli. Iman transaksional itu begini. Kita sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C, kita berharap dapat D. Ada banyak orang yang mengikut Tuhan, imannya transaksional Pak. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberi buat Tuhan, saya sudah menabur untuk gereja. Tapi kenapa saya mendapatkan apa yang tak sesuai? Saya memberikan semuanya, harusnya saya dapatnya ini dong. Nah itu transaksional itu. Saudara merasa sudah berhak mendapatkan yang baik karena sudah beri yang baik. Tapi iman kita bukan iman transaksional. Iman kita iman relasional. Yang menggantungkan kehidupan kita bukan dasar dari apa yang kita terima. Dari hubungan kita kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang punya teachable heart, hati yang mau diajar, begini. Dia ngerti, dia gak ngerti. Dia percayakan hidupnya kepada siapa yang ngajar dia. Saudara tahu, gemuk-gemuk begini. Dulu saya ini kapten basket saudara. Saudara gak percaya, buka Facebook saya. Kok mukanya gak percaya begitu saudara. Tapi saya jadi kapten bukan karena saya jago main basket. Ada banyak yang lebih jago. Justru karena saya gak tahu main basket. Jadi begini, pelatih saya tugasnya itu suka ngukum-ngukum. Saya dulu sekolah di Raja Wali, kalau kita terlambat 1 menit, 2 menit dia langsung bilang begini, oke, lari 10 kali putaran. Lari 20 kali putaran. Lari 30 kali putaran. Dulu saya pikir, aduh ini tukang kerjain. Bayangkan Raja Wali besar begitu saya lari putar saudara. Waduh, memang tidak meyakinkan kalau lihat badan saya yang sekarang, tapi percayalah saudara. Saya lari saudara. Nah, apa yang buat saya menjadi perhatian?
Karena begini, dulu yang saya tahu cuma melakukan apa yang disuruh. Teman-teman saya ngomel, disuruh 10 kali, dia 3 kali putar. Dia curi-curi. 1, 2, 3, 4, 9 mak. Berarti 9. Kalau saya belajar, saya telit 1, 2, saya tekun 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Capek. Tapi saya lakukan. Dari saya kelas 10, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA. Saudara tahu, ternyata karena saya sering lari dan saya disiplin dengan itu menunjukkan perbedaan. Tes waktu penerimaan tim basket di sekolah saya apa? Disuruh lompat pukul papang. Yang paling tinggi lompatnya yang masuk. Ada banyak yang lebih tinggi dari saya, saudara, tapi mereka gak bisa lompat yang tinggi. Saya mengerti arti latihan lari waktu itu. Akhirnya saya punya otot yang berbeda dengan yang lain. Saya punya otot betis, nanti saudara saya kasih tunjuk sama saudara di bawah ya. Lebih kuat, karena lebih sering lari. Saya lompat lebih ringan, saya pukul dapat, akhirnya saya masuk ke tim. Saya disenangi karena saya taat dan saya mengerjakan apa yang diminta. Dalam proses pembelajaran banyak hal yang kita tidak mengerti, kita nggak senangi. Tapi nggak mungkin Tuhan iseng sama hidup kita, katakan amin. Semua yang Dia minta kita lakukan, pasti ada pembelajaran, katakan amin. Itu sebabnya saudara, kita perlu hati yang mau diajar. Di masa-masa tidak mudah, justru di situ proses pembelajaran paling banyak. Saya tunjukkan kepada saudara prinsip dalam Alkitab. Alkitab mencatat prinsip pohon anggur. Menarik ya, saya pernah dengar, kalau teman-teman youth ingat ada Pastor Gilbert, dia ngomong di sini, anggur itu justru yang paling sering dipangkas daun rantingnya, itu adalah pohon yang paling sering berbuah. Jadi kalau ada 2 pohon, yang satu dibiarkan, yang satu dipangkas, jadi baru tumbuh sedikit dipangkas, ditumbuh sedikit dipangkas, yang lain dibiarin aja. Ternyata nanti kalau berbuah, yang satu ini tidak akan berbuah, dan yang sering dipangkas itu lebih sering berbuah. Alkitab bilang, next slide, perhatikan. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah, dikurangi daunnya. Dalam terjemahan lain itu dipangkas, dipotong, dibersihkan. Supaya apa? Lebih banyak lagi buahnya. Dalam hidup kita, saudara suka atau tidak, saudara pasti diproses. Ada pohon yang dipangkas dalam hidup saudara. Kedagingan dipangkas, kita punya hak dipangkas. Saudara, kalau saudara disakiti, saudara bisa bilang, saya berhak untuk marah. Memang kita berhak untuk marah. Tapi ada proses-proses di mana Tuhan bilang begini, no, saya pangkas hak untuk marah. Oh, kita tidak suka tuh. Kalau ada hak-hak yang kita dapat, harusnya kita terima. Kita pasti ngotot. Tapi Tuhan bilang, no, untuk itu saya pangkas. Kamu gak boleh terima. Kita suka marah, Tuhan kenapa? Padahal justru untuk itu Tuhan membentuk dan mengajari kita. Orang yang punya teachable heart, hati yang mau diajar, akan merelakan hidupnya untuk dipangkas setiap hari oleh Tuhan. Katakan amin. Ini dia kalimat yang baik. Banyak orang yang ingin berbuah, tapi tidak mau dipangkas. Saya nggak tahu musim apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi, atau kondisi apa yang sedang memangkas hati kita. Rasanya begitu sakit buat kita. Tapi percayalah saudara, itu baik buat kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayat ini mengajari kita apa? Semakin berbuah, semakin dipangkas. Itu fair. Saudara jangan heran terus bilang begini, kenapa saya semakin mengasihi Tuhan makin banyak masalahku nih? Kenapa saya semakin melayani Tuhan makin banyak tantanganku nih? Wajar. Alkitab sudah katakan, semakin berbuah, semakin dipangkas. Semakin berbuah, semakin dipangkas. Supaya apa? Sederhana. Supaya kita berbuah lebih banyak. Katakan amin. Yang berikutnya, saya share dengan anak youth soal ini. Saudara ingat Musa? Next slide. Musa itu Tuhan pakai dengan dahsyat pimpin bangsa Israel. Tapi ternyata proses pemilihan Musa dan pembentukan Musa itu tidak mudah. Musa itu seorang yang sangat temperamen, tukang marah dia Pak. Alkitab catat next slide. Dia pernah bunuh orang di Mesir. Waktu dia bunuh orang di Mesir, dia suka atau tidak, dia harus meninggalkan Mesir. Di Mesir 40 tahun dia itu seorang pangeran kerajaan, pangeran Mesir. Kalau pangeran Mesir pasti hidupnya enak, tidak mungkin tidak. Musa itu pangeran Mesir, dia punya kuasa, dia punya
kemewahan. Dia sudah nyaman tinggal di Mesir. Tapi Tuhan izinkan dia melakukan kesalahan. Dia harus diajar. Dia dibawa ke Median. Saudara tahu di Median dia jadi apa? Dia jadi peternak, penjaga ternak. Bayangkan dari putra Mesir turun sampai jadi peternak. Dulu dia makan lembu, makan domba, sekarang dia harus domba. Nah, bayangkan begitu banyak perbedaan transisinya. Tapi Musa memberi diri untuk diajar. Dia nggak komplain sama Tuhan. Dia nggak bagea sama Tuhan. Dia tahu penting bahwa Tuhan sedang mengajari dia sesuatu. Bayangkan Pak, 40 tahun dia di Median. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah iseng dalam hidup kita. 40 tahun Median adalah 40 tahun paling berharga buat Musa untuk mempersiapkan Musa bagi 40 tahun padang gurun. Tuhan izinkan Musa belajar pengembalaan domba di Median karena Tuhan sedang persiapkan Musa untuk menjadi gembala bangsa di padang gurun. Ada banyak orang rindu padang gurun tapi tidak menghargai Median. Saya berdoa hari ini, kalau saudara sedang ada di Median itu bukan tempat komplain, Bu. Bukan tempat mengeluh. Bukan tempat protes. Tapi tempat belajar, katakan amin. Miliki hati yang mau diajar. Apa yang Tuhan sedang mau ajarkan kita di situ. Di Median, nyaman tidak ada di situ. Musa dipaksa untuk kerja, tekanan berat, beban berat. Tapi di situ dia belajar untuk sesuatu yang lebih besar yang akan dipercayakan kepadanya di padang gurun. Saya yakin begini, saya bilang sama anak muda begini. Tuhan pakai kehidupan Musa dengan serius di padang gurun karena Musa tidak bercanda waktu di Median. Kalau hari ini Tuhan sedang izinkan kita ada di Median dalam proses begitu banyak pembelajaran, mari miliki hati yang mau diajar supaya kita bisa keluar sebagai orang-orang yang penuh dengan pembelajaran. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Teachable heart, hati yang mau diajar itu pondasi. Kalau saudara tidak mulai dengan ini, saudara akan sulit diajar. Saudara akan sulit menerima pembelajaran. Ada banyak orang ke gereja datang bukan untuk belajar, untuk menguji. Pendetanya jago ngomong daya, pendetanya tahu firman daya. Orang seperti ini pulang tidak akan belajar apa-apa. Karena memang cuma datang untuk menguji, bukan untuk belajar. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, pastikan saudara punya hati yang mau diajar. Supaya setiap proses dalam hidup kita, kita menerima pembelajaran demi pembelajaran yang memperbaharui karakter dan kehidupan kita. Yang kedua, kenapa penting punya hati yang mau diajar atau mudah diajar? Satu, hati yang mudah diajar adalah pondasi dalam pertumbuhan rohani dan pendewasaan karakter. Hanya ketika saudara mau diajar, maka pertumbuhan dan pendewasaan itu akan terjadi. Yang kedua, hati yang mudah diajar itu begini, membawa setiap orang berjalan lebih jauh. Ini yang penting. Pak, Bu, saya catat di sini. Orang yang mudah diajar, rumah tangganya, pekerjaannya, karirnya, apalagi usahanya, kesempatan demi kesempatannya akan lebih jauh. Kenapa? Karena mereka selalu mampu menemukan ruang untuk belajar dan bertumbuh. Orang yang rendah hati dan punya hati yang mau diajar, apapun yang dialami akan berusaha untuk mencari pembelajaran lebih daripada komplain atas situasi itu. Saya tunjukkan kepada saudara, Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Yesus dalam proses pertumbuhannya dikatakan begini, dia menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Bahkan dikatakan Yesus itu apa? Penuh hikmat. Perhatikan baik, ini ayat 40. Yesus penuh hikmat. Salah di sini, harus ayat 52. Yesus penuh hikmat, tapi 12 ayat selanjutnya mencatat Yesus yang penuh hikmat itu semakin bertambah besar lagi dan bertambah hikmatnya. Bagaimana mungkin orang yang sudah penuh bisa bertambah? Kan udah penuh ya. Itu artinya Yesus selalu memberikan dirinya untuk terus belajar. Untuk terus belajar, untuk terus ditambah. Kalau kita datang dengan sikap hati yang sudah penuh, susah Pak, udah gak bisa diisi lagi. Ada orang yang kalau datang begini, dia merasa sudah tahu banyak. Jadi waktu ditegur dia bilang begini, jangan kau tegur-tegur saya.
Kau belum lahir, saya sudah di sini duluan. Saya ingat sekali, minta maaf ya saudara ya. Saya tinggal di asrama. Waduh, di asrama itu banyak sekali orang dari segala usia. Saya kan sekolah Alkitab saudara ya. Sekolah Alkitab itu banyak orang yang masa-masa senja baru dipanggil Tuhan. Usia 50 lebih baru dibilang kayaknya saya dipanggil Tuhan. Oh, masuk sekolah Alkitab, satu asrama dengan kami yang baru lulus SMA. Masalahnya beliau-beliau ini juga rada-rada menjengkelkan. Kita pikir cuma kita ini yang baru belajar. Taruh handuk, taruh sandal. Ternyata beliau-beliau juga sama. Jadi kadang kita mengingatkan, Om, tabe, kita punya handuk masih tergantung di luar. Om, tabe, sandal tak berantakan. Oh, saya paling sering bilang, saudara tahu, saya minta maaf ya kalau saya keluarkan kalimat ini. Saya pernah tegur satu senior, usia memang sudah usia. Dia langsung bilang begini, kau jangan banyak-banyak ajar, kau belum lahir, saya sudah buang air besar di sini. Akhir saya, iya kita yang paling sibuk buang air besar. Tapi begini, di gereja, dalam pengiringan kita akan Tuhan, Tuhan mau ajar kita selama kita memberi ruang untuk belajar. Tapi kalau kita menjaga, memberi batasan, menaruh tembok, menaruh pembatas, kita tidak akan menerima apa-apa. 1 Petrus 1 ayat 5-8. Mari kita lihat sama-sama saudara, seperti apa Tuhan mau mengajari kita. Oleh sebab itu, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap dipercaya kepada Kristus atas percayamu itu, ditunjang oleh hidup yang baik. Perhatikan, di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Di samping orang yang berpengetahuan, kalian harus juga menguasai diri. Nih, pengetahuan sudah, penguasaan diri sudah. Cukup sampai situ? Tidak. Selain bisa menguasai diri, kalian juga harus memupuk diri untuk tambah menghadapi segala sesuatu. Di samping tambah menghadapi segala sesuatu, kalian juga harus menurut kemauan Allah. Tidak selesai-selesai. Memang, lanjut lagi di ayat yang ke-7. Dan hidup menurut kemauan Allah harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara seiman ditambahkan dengan kasih terhadap semua orang. Ditambah terus. Semuanya itu adalah sifat. Next slide. Aduh, perhatikan baik firman Tuhan. Next slide. Saya sudah lewat di sini. Di samping itu, sifat-sifat yang kalian perlukan, kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Jadi waktu kita baca ayat ini kita belajar, Tuhan itu mau kita lebih dan lebih. Tidak ada satupun kita yang datang ke gereja seharusnya dengan pemikiran bahwa saya sudah tahu. Karena sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, Tuhan minta kita lebih dan lebih. Itu artinya selalu ada yang bisa kita pelajari, katakan amin. Kalau kita sudah datang dengan rasa tahu banyak, rasa bisa banyak, saudara tidak akan pernah kemana-mana. Yang buat dalam usaha kita bisa terus berkembang adalah kalau kita terus punya rasa ingin tahu. Kita berusaha gali lebih lagi, gali lebih, cari tahu, cari jalan, cari proses, inovasi, maka saudara akan lebih jauh. Dalam pelayanan juga jangan berpuas diri, harus belajar terus. Kita sudah hebat tapi terus tambahkan. Hanya orang-orang yang mau diajar, yang mudah diajar, yang akan berjalan lebih jauh, saudara. Teman-teman muda, khususnya kita yang masih muda, jangan puas dengan apapun. Kalau sudah pintar, berusaha lebih pintar. Kalau sudah tahu, berusaha lebih banyak tahu. Dalam keluarga juga demikian. Saya mengerti usia pernikahan kita berbeda-beda, tapi saya percaya selalu ada hal yang bisa kita pelajari dalam pernikahan kita. Katakan amin. Jadi kalau kita punya hati yang mau diajar, Bu, kalau kita mau punya hati yang diajar, Pak, kita akan selalu menemukan hal-hal baru untuk kita pelajari. Saya menemukan akhirnya seringkali yang membatasi kita untuk maju dan berkembang, jangan-jangan bukanlah Tuhan, melainkan sikap hati kita. Kenapa kita jenuh? Kenapa kita putus asa? Kita merasa kehilangan gairah karena kita sudah tidak membuka hati lagi untuk belajar. Orang-orang yang kalau di gereja dikasih masukan, dikasih nasihat, kemudian tersinggung, itu merasa diri sudah penuh, merasa diri tidak perlu lagi ditambahkan, merasa diri tidak perlu lagi dinasehati, maka itu akan menghentikan langkahnya untuk maju lebih jauh. Di dalam rumah tangga, kita perlu orang-orang yang bisa menegur kita,
Suami harus berani untuk menyampaikan kebenaran buat istri. Istri harus berani mendengarkan dan rela untuk ditambahkan nilai belajar dari suami. Kalau dalam rumah tangga kita sudah susah belajar, kita gak akan pergi kemana-mana. Itu sebabnya hanya orang yang mau diajarlah yang akan punya berjalan lebih jauh. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Saudara tahu Paulus itu adalah orang yang sangat terpelajar. Paulus itu murid dari Gamaliel. Ya, dia orang yang pandai, orang hebat. Bahkan kita tahu ya, Paulus itu rasul yang besar. Dia menulis sebagian besar kitab kita. Dia punya gelar, dia punya kedudukan, dia punya pengetahuan, dia punya prestasi iman. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang apa? Dia bilang begini, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus tidak membanggakan semua kehebatan dan kepandaiannya, semua yang dia punya. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia datang dengan hati yang bersedia untuk diajar, bersedia untuk dididik. Kenapa firman seringkali sulit berkuasa dalam hidup kita? Bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena firmannya, tapi karena sikap hati kita. Kita masih mau diajar atau tidak? Ada seorang anak yang datang kepada gurunya, next slide. Dia komplain, dia bilang begini, saya sudah mengikut Tuhan begitu lama. Saya sudah melayani Tuhan begitu lama. Saya sudah memberi itu bagi Tuhan begitu lama. Tapi kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa saya gak pernah mengalami hal-hal yang baru? Kenapa tidak ada terobosan-terobosan yang baru dalam hidup saya? Kemudian gurunya sambil mendengarkan anak ini pote-pote komplain. Oh, ngomel. Dia ambil sebuah gelas, kemudian dia tuangkan teh. Semakin lama anak itu komplain, marah-marah, dia gak berhenti tuang sampai gelasnya penuh. Setelah gelasnya penuh mulai tumpah, lama-lama tumpah. Anak muda itu bilang, Pak berhenti Mi, sudah penuh itu gelas, gak bisa lagi diisi. Kemudian gurunya bilang begitu, sama juga seperti kamu. Kalau hidupmu sudah penuh dengan dirimu, bagaimana Tuhan bisa mengisi dirinya dalam hidupmu? Kadang-kala kita sering tidak sadar bahwa hidup kita, pikiran kita penuh dengan kita, ego kita, pemahaman kita, kebanggaan kita, prestasi kita, pencapaian kita. Itu sebabnya waktu Tuhan mau ngomong sama kita, ada orang yang Tuhan mau pakai tegur kita, gak bisa masuk karena kita penuh dengan diri kita sendiri. Masalahnya Pak, Tuhan tuh sering kali pakai orang-orang sekitar kita buat ngomong sama kita. Karena kalau Tuhan yang langsung ngomong sama kita, mungkin tak bangka Ki, tak kaget Ki. Makanya Tuhan pakai istri kita buat ngomong sama kita. Tuhan pakai bos kita untuk ngomong sama kita. Tuhan pakai mungkin karyawan kita untuk ngomong sama kita. Pertanyaannya, apakah kita memberi ruang untuk belajar sehingga kita bisa ditegur dan diajar oleh Tuhan? Ya, saya mau cerita ilustrasi ini, next slide. Ada seorang guru piano, saudara, punya 2 murid. Ya, saya mungkin karena Pak Felix juga pengajar musik, mungkin lebih paham, saudara ya. Ternyata lebih mudah ngajarin orang yang gak tahu apa-apa daripada ngajarin orang yang sudah pernah belajar dan merasa diri tahu. Murid yang pertama, dulu lulusan sekolah musik, tahu banyak lagu di kepalanya. Murid yang kedua, nggak ngerti apa-apa. Mereka dikasih satu guru yang sama, dipersiapkan untuk untuk performs. Yang murid pertama diajarin ngoyo ngeyel. Aduh saya udah tahu, enggak begitu caranya. Oh begini, anu begitu. Sedangkan orang yang kedua enggak tahu apa-apa, baru belajar ting tong setahun berjalan, saudara. Waktu masa perform, yang terjadi apa? Waktu perform, yang orang pertama memang jago, tapi lagu yang dia bawakan itu lagu lama sekali nih. Yang penonton tidak ada yang tahu lagu apa itu. Ini orang jago Mi, tapi jago waktu tahunnya dulu, waktu dia masih muda. Lagunya orang tidak kenal Mi. Tapi orang yang baru belajar ini, saudara, dia mahir dengan pelan-pelan, tapi lagunya begitu bagus dan dinikmati oleh banyak orang. Semua orang tepuk tangan. Sederhana, mungkin kita tahu, mungkin kita pandai, mungkin kita bisa. Tapi saya percaya selalu ada hal yang baru yang Tuhan ingin tambahkan buat kita. Katakan amin. Kalau kita mau punya hati yang diajar, maka dalam setiap kehidupan kita, kita masih akan menerima pembelajaran. Semakin haus, maka semakin penuh. Saya berdoa, kalau saudara datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang haus untuk belajar. Ada masalah, ada pergumulan, jangan datang dengan pengalaman saudara. Dulu saya mengalami ini, harusnya begini. Saya dengan istri
biasa kita ngobrol-ngobrol. Kita kadang ngomong biasa soal usaha, harusnya kalau usaha strateginya A, hasilnya B, strateginya B, hasilnya C. Biasa udah ada rumusnya, tapi kita udah ngitung-ngitung baik-baik, udah terbaik-baik, kadang salah juga. Datang pada Tuhan bukan dengan pengetahuan kita, bukan dengan apa yang bisa kita andalkan. Bu, kalau kita mau hitung-hitungan kadang tidak cukup, kadang susah, kadang tidak masuk akal. Tapi datang Tuhan dengan kekosongan Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan. Saya percaya ada hal besar yang akan dinyatakan kepada kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang WL Singer ke depan. Saya terakhir tutup dengan ini. Yang ketiga, kenapa kita perlu punya hati yang mau diajar. Satu, teachable heart atau hati yang mudah diajar akan menjadi pondasi yang mendatangkan pertumbuhan rohani dan pendewasaan karakter. Yang kedua, hati yang mudah diajar akan membawa setiap orang berjalan lebih jauh. Saudara akan mengalami hal-hal yang baru. Saudara akan menemukan hal-hal yang indah dalam perjalanan saudara. Mengikut Tuhan harusnya dipenuhi dengan hal-hal yang baru. Karakter kita semakin diproses. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang saya pelajari. Hati yang mudah diajar akan menarik perkenanan Tuhan dan manusia. Kalau saudara punya dua karyawan, yang satu kalau dikasih tahu ngotot atau ngeyel, yang satu kalau dikasih tahu mau dengar, mau belajar, saudara lebih senang sama yang mana? Saudara pasti lebih senang sama yang mau diajar, betul? Kita udah 3 tahun ngurusin kafe, kadang lebih enak terima karyawan yang belum mengerti sama sekali daripada punya karyawan yang punya banyak pengalaman. Karena kalau dia punya banyak pengalaman susah diajar. Dia udah punya cara sendiri. Sedangkan yang belum punya pengalaman masih bisa diajarin cara bikin kopi, cara ngeramunya. Jadi saya kadang lebih senang sama yang mau diajar. Nah, saudara, saya percaya juga Tuhan melihat kita dengan cara yang sama. Berikan hati yang mau dibentuk, yang mau taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau dinasihati, maka saya percaya saudara akan menerima perkenanan Tuhan. Satu ayat buat kita, 1 Petrus 5 ayat 5b. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita berkata orang yang congkak itu ditentang Tuhan, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, orang yang mau diajar. Dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya saya suka sekali, dia bilang begini, for God himself against melawan the proud, but give, apa yang Tuhan berikan? 1, grace, anugerah. 2, favor, perkenanan. 3, blessing, berkat bagi orang yang rendah hati dan mau diajar. Be humble ya, orang yang rendah hati, orang yang mau diajar, orang yang mau dibentuk akan menerima grace, anugerah, favor, perkenanan, blessing, berkat. Saudara mau menerima ketiganya, amin? Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang terakhir, next slide. Saul dan Daud, dua-duanya melakukan kesalahan. Tuhan datang kepada Saul, menegur Saul melalui nabi, tapi Saul melembangkan. Enggak begitu. Saya begini karena rakyat. Dia salahkan lagi orang. Sedangkan Daud, waktu Tuhan tegur, Daud langsung bilang begini, iya Tuhan, saya orang yang berdosa. Sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama ditegur Tuhan, tapi hasil yang berbeda karena punya sikap hati yang berbeda. Orang yang mau diajar itu bisa dibentuk, dan semua orang yang mau diajar pasti menerima perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atas Daud, Tuhan pulihkan kehidupan Daud, Tuhan promosikan Daud, karena Daud punya hati yang mau diajar. Saya berdoa apa yang saya bagi bisa memberkati kita. 1 bulan ini kita belajar tentang menjadi seorang murid. Percayalah apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini itu untuk mengajari kita. Percayalah kalau kita mau diajar kita akan mengalami pertumbuhan rohani dan pendewasaan karakter. Kalau kita mau diajar kita akan berjalan lebih jauh, dan kalau kita mau diajar kita akan menarik perkenanan Tuhan dan manusia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.